Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kesehatan, baik itu iman. Di antara kenikmatan adalah ketika kita bisa mengenal sunnah, bisa mengenal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, sehingga dengannya kita bisa beramal sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejatinya kita hidup itu semuanya harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan kenikmatan, kita mendapatkan kemudahan, kita mendapatkan kecerdasan, kekayaan dan lain sebagainya, itu adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa membasahi lisan ini untuk bertahmid, mengucapkan alhamdulillah. Kalaulah bukan karena izin Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin bisa melangkahkan kaki di masjid yang mulia ini. Dan yang perlu kita perhatikan bahwasanya ketika seseorang itu susah untuk mengucapkan alhamdulillah, dia susah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cabut rasa nikmat dia untuk mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua manusia mampu untuk mengucapkan alhamdulillah. Dikasih rezeki misalkan satu hari 10.000, berat untuk mengucapkan alhamdulillah. Bahkan sering mengeluh, ya Allah, kenapa saya kok dagangan hari ini cuma dapat 10.000? Bahkan bisa pailit harga saya, harga jual ini, hancur harga jual ini. Kenapa dan kenapa? Bahkan tidak sedikit di antara mereka itu mencela Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada dia, padahal banyak sekali kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Akan tetapi yang dia lihat adalah kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Kita melihat tetangga, masya Allah, kaya-kaya, sugi-sugi, tetapi diri kita melarat aja. Dari lahir sampai sekarang ini masih melarat. Akhirnya ada rasa dia tidak suka dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemana perginya? Ke mbah, ya, pergi ke dukun, pergi paranormal. Bagaimana agar kita itu bisa kaya, sehingga apapun yang dia katakan oleh dukun tersebut itu dijabanin, dikerjain. Bahkan dia itikaf di kuburan sekalipun di tengah hutan dikerjakan. Padahal dulunya mungkin dia penakut. Cuma karena sudah diiming-imingin, ketika dia mendapatkan wangsit nantinya, kamu akan menjadi orang yang kaya. Berarti di sini dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat miskinnya ini. Kenapa? Karena bisa jadi ketika dia miskin, kemudian dia menjadi kaya, dengan kekayaan tersebut dia akan menjadi kafir. Dengan kekayaan tersebut dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak suka mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka dia akan kufur. Ketika sudah kufur semakin banyak akan menjadi kafir, keluar daripada agama Islam. Kenapa? Karena dia hanya menjadi budak dunia.
dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia tidak meyakini adanya sholat 5 waktu. Ya. Nah, ketika seseorang susah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikit demi sedikit itu ada rasa futur, rasa lemas, rasa loyo untuk beribadah, rasa tidak semangat untuk thalabul ilmi. Padahal thalabul ilmi itu fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim. Kalau dia mengaku sebagai umat muslim, maka wajib bagi dia untuk menuntut ilmu. Karena kalau salah dia menerapkan ajaran agama Islam, maka salah pula dia masuk di akhiratnya. Bukannya masuk ke dalam surga, masuknya ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Seolah-olah dia benar, padahal itu adalah salah. Seolah-olah itu adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, padahal itu bukan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang banyak aliran-aliran sesat. Di Jawa Barat ada sekitar 300-an ya, aliran sesat. Maka hati-hati ya, kalau kita mengikuti kajian-kajian yang itu dilandaskan dari hawa nafsu mereka sendiri. Maka jangan sampai kita itu kufur nikmat. Dan kita alhamdulillah ya, di negeri kita adalah negeri yang sejahtera. Buktinya apa? Alhamdulillah sekarang turun hujan. Kalau emang dia udah paham bahwasanya hujan adalah barokah, semuanya disyukurin. Jangan sampai kita keluar rumah, alah hujan, nanti dagangannya gimana ya, nanti kerjaannya gimana, nanti sekolahnya gimana. Ini nggak boleh. Ketika turun hujan, justru kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shayyiban nafi'an, agar hujan tersebut itu bermanfaat buat kita. Jangan mencela hujan. Dan di sini juga membuktikan bahwasanya orang di luar sana itu banyak sekali jauh daripada ilmu. Nah, dari sangat banyak ini kemudian diklasifikasi lagi, banyak di antara mereka itu yang ingin mencari ilmu. Nah, dari banyak yang menuntut ilmu ini, itu adalah orang-orang yang best of the best. Siapa mereka? Mereka yang ingin bersungguh-sungguh mencari ilmu. Kondisi apapun yang dia hadapin, karena dia ingin menghilangkan kebodohan di dalam diri dia, maka dia pergi. Sejauh apapun itu tempatnya, kondisi apapun dia hujan, entah panas, tetap dia bersemangat untuk menuntut ilmu. Dan ini jarang. Orang-orang seperti ini nih sangat jarang sekali. Bahkan kalau ujian orang dulu itu sangat berat sekali. Ya, Imam Bukhari, buat para a'imah yang lainnya, al-muhaditsin, itu ketika menuntut ilmu nggak tanggung-tanggung. Jarakan puluhan kilo bahkan ratusan kilo mereka jalanin, tidak menggunakan motor, mobil ataupun unta. Mereka jalan kaki. Nah, inilah best of the bestnya ya. Orang-orang muhaditsin zaman dahulu itu tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa gadget. Kalau sekarang mentang-mentang ada gadget, akhirnya malas untuk thalabul ilmi. Belajar sama apa? Guru YouTube. Ustadz YouTube namanya ya, dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala berupa gadget, akhirnya dia nongkrong di atas ya ranjangnya atau sambil tiduran nonton YouTube. Nggak salah memang, alhamdulillah bisa nonton kajian. Tapi yang salahnya adalah sampai keterlaluan meninggalkan kajian di masjid. Nah, fadilahnya sangat banyak sekali ya, orang yang sampai datang ke masjid untuk menuntut ilmu. Baik. Itu diantara syukurnya adalah kita harus bersyukur di negeri kita masih alhamdulillah curah hujannya sangat banyak sekali. Sedangkan di negeri-negeri lain itu sangat jarang curah hujannya, bahkan kemarau bertahun-tahun. Nah, ketika kemarau bertahun-tahun, ya air susah, maka mereka pun susah untuk melakukan wudu. Nah, kesempatan ini kita akan bahas masalah tayamum ketika seseorang itu tidak menemukan wudu ataupun dia ada air akan tetapi dia tidak mampu untuk menggunakan air, dan sebabnya sudah kita jelaskan di pekan kemarin atau pertemuan yang lalu. Baik. Alhamdulillah kita sudah masuk pada kesempatan hari ini tentang sifatut tayammum. Tata cara wudu, tata cara tayammum. Tayammum ini sudah dijelaskan bahwasanya itu ada pengganti wudu.
Ya. Hadisnya adalah dari Ammar bin Yasir. Ya, tata cara tayamum itu hadisnya dari Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang orang tuanya, masya Allah, orang yang pertama kali dari pihak perempuan yang mati syahid fisabilillah. Ya, Sumayyah meninggal dalam keadaan Islam, kemudian dizalimin sama tuannya, sampai dibunuh sama tuannya. Taib, hadis dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qol, dia berkata, ajnabtu afalam usib ma'an. Ya. Saya itu junub dan saya tidak menemukan air. Nah, ini bisa jadi Ammar bin Yasir waktu itu belum tahu ilmunya. Ketika dia junub, dicari-cari tidak ada air, maka apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir? Fatama'aktu fis su'idi wa shallaitu. Kemudian saya pun guling-guling. Nah, guling-guling di mana? Di su'id, yaitu di debu. Dan kita sudah tahu bahwasanya yang namanya su'id itu adalah segala sesuatu yang berada di atas permukaan bumi, apapun itu, entah tanah, entah pasir, entah itu debu, ya. Itu disebut dengan su'id. Nah, jadi Ammar bin Yasir itu, ya, ketika dia mandi junub tidak menemukan air, artinya dia guling-guling tuh. Menurut dia, ya, sebagaimana ketika dia ada air, maka semua anggota tubuh itu harus terkena air. Nah, maka idenya dia gini, ya, bagaimana caranya agar tubuh kita ini semuanya bersih dari hadas besar tadi. Cuman gak ada air, akhirnya debunya semuanya dilumurin di anggota tubuhnya dengan cara guling-guling. Nah, ini belum tahu ilmunya, ya. Nah, ini bahayanya seseorang ketika tidak tahu ilmunya. Maka alhamdulillah antum sekarang ini berada di Masjid Baitul Hasanah, itu mempelajari bagaimana cara tayamum, baik untuk mandi wajib maupun untuk wudu. Nah, setelah guling-guling, ya, dia pun langsung sholat. Fadzakartu dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya pun menceritakan kondisi yang telah saya, ya, lakukan tadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Inna makana yakfika hakada. Sesungguhnya cukup bagimu untuk melakukan ini. Ya. Wa daraba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bikaffaihi al-ardo. Nah, ini namanya hadisnya hadis fi'liyah. Rasulullah tidak mengucapkan bagaimana tata cara tayamum, tetapi dengan melakukan perbuatannya. Namanya hadis fi'liyah. Wa daraba Nabi sallallahu alaihi wasallam bikaffaihi al-ardo. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menepukan telapak tangannya itu di bumi. Ya. Jadi telapak tangan, ya, ini telapak tangan ditepukan di bumi. Entah di tanah ataupun di batu ataupun di pepohonan. Nah, dia sallallahu alaihi wasallam menepukan tangannya di bumi. Wa nafakha fihima. Ya. Karena kondisi di Timur Tengah, ya, di Madinah atau di Mekah itu masih pasir, maka wa nafakha fihima, ditiup tuh debunya. Ya. Tujuannya untuk apa? Agar debu-debu yang tebal itu hilang. Jadi tinggal tersisa sedikit saja. Jangan sampai kebanyakan debu langsung ditampolin ke wajah. Perong nanti. Bedak, pada bedaknya pakai debu. Nanti lucu kayak ondel-ondel nantinya, ya. Maka ditepuk kemudian ditiupkan kalau emang debunya banyak. Tsumma masaha bihima wajahu wa kafahi. Nah, setelah ditiup kemudian mengusap, ya, wajahnya. Ya, seluruh wajah seperti ketika dia mengusap wajah dalam keadaan wudu. Wa kafaihi, langsung, ya, dari pergelangan tangan. Kaf itu pergelangan tangan sampai ujung, namanya kaf. Bagian dalam maupun bagian luar semuanya adalah kaf. Nah, kenapa di sini disebut wa kafaihi yang kedua kali? Maksudnya adalah punggungnya. Ya, punggungnya. Kenapa bukan dalamnya? Karena dalamnya itu sudah dikerjakan ketika menepuk bumi. Ketika menepuk bumi, otomatis yang bagian dalam sudah terkena debu. Ya, yang tersisa tinggal bagian luarnya yang belum terkena debu. Nah, setelah mengusap wajah, maka langsung bagian atasnya.
sampai ujung. Cukup sekali, selesai. Dan ini sudah menggantikan seperti wudu, ya. Dan di dalam madhab yang lain dibolehkan juga tangan dulu, baru kemudian wajah. Mengingat di sini adalah ada kata waw, ya. Waw itu bisa diganti dengan yang di depan atau yang di belakangnya. Jadi boleh juga yang tangan dulu, baru kemudian wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya di sini ya? Nah, kalau hadisnya di sini, bismillah. Itu adalah wajah dulu, baru kemudian telapak tangan. Baik, diulangi lagi biar paham. Yang namanya sa'id itu adalah segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi. Apapun itu, ya. Kemudian ditepukan, kalaupun itu di pasir ataupun di debu yang tebal, maka wa nafakha fihima, ditiup kedua telapak tangan ini. Kalau debunya tebal. Tapi kalau hanya ya misalkan di batu atau di pohon, insya Allah nggak tebal debunya, langsung aja, ya, langsung ke muka, kemudian baru telapak tangan dari pergelangan sampai ujung, ya. Cukup sekali. Nah itu sudah apa? Sudah selesai. Bagaimana doanya? Doanya sama. Doa setelah wudu, ya. Asyhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Sama doanya. Apa fadilahnya? Yang kemarin sudah disebutkan. Ada yang tahu? Masih ingat? Nah, Masya Allah. Alhamdulillah masih ingat Pak Heri ya. Jadi wudunya seperti wudu Rasulullah, ya. Kemudian setelah wudu dia mengucapkan yang tadi disebutkan doanya, maka dia dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dari pintu manapun, ya, dari 8 pintu surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang beriman. Nah, doanya sama ya. Kita lanjutkan ya, hadis yang tadi kita sebutkan derajatnya muttafaqun alaih, sahih, yang jelas pasti sahih kalau muttafaqun alaih. Di sini disebutkan qala mu'allif rahimahullah taala faidatun, faidah. Al aslu fi tayammum innahu qaimun maqamal wudu. Asal daripada tayamum adalah itu kedudukannya seperti wudu. Jadi seperti wudu maksudnya walaupun dengan 2 anggota tubuh saja, ya, wajah dan tangan, itu sudah seperti wudu. Fayubahu bihi ma yubahu bil wudu, dan dibolehkan seperti apa yang dibolehkan ketika kita setelah melakukan wudu. Wa yajuzu qabla dukhulil waqti kama yajuzul wudu, dan boleh pula dia melakukan tayamum sebelum waktunya untuk melakukan salat sebagaimana ketika kita melakukan wudu. Jadi madhabnya ya al-mu'allif rahimahullah ta'ala, ya, Abdul Azim bin Al-Badawi ini, itu boleh seseorang berwudu walaupun belum masuk waktunya wudu. Misalkan sholat duhur, dia tayamumnya jam 10 atau jam 9, ya. Ketika dia dalam keadaan masih suci, ya, belum batal, maka boleh melakukan sholat zuhur, ya. Walaupun dia tayamumnya belum waktunya masuk sholat zuhur, ya. Wa yusolli bihi ma syaa kama yusolli bil wudu, dan terserah dia melakukan sholat apapun sebagaimana ketika dia melakukan wudu dia boleh melakukan sholat apapun yang dia inginkan. Entah dia mau sholat sunnah, entah dia mau sholat fardu, boleh dengan menggunakan satu tayamum saja. Walaupun ada berbeda pendapat, ya. Itu mereka ketika ingin melakukan sholat itu tayamum lagi. Misalkan saya ingin melakukan sholat qobliyah, ya, kemudian ingin sholat zuhur, maka tayamum untuk zuhur. Tetapi yang sahih insyaallah yang rajih itu adalah ketika seseorang mencukupkan satu tayamum saja. Selama dia tidak batal wudunya, maka dia boleh melakukan beberapa sholat yang dia inginkan. Baik, kita masuk ke nawaqiduhu, pembatal tayamum.
yanqudu at-tayammuma ma yanqudu al-wudu'a. Yang bisa membatalkan tayamum itu seperti apa yang bisa membatalkan wudu. Ya, seperti kentut. Ketika seseorang berwudu kentut maka itu batal. Ya, demikian pula ketika dia tayamum. Maka ketika dia kentut ataupun kencing ataupun BAB ataupun tertidur dengan lelap, maka batal pula tayamumnya. Jadi batalnya tayamum itu bukan karena dia itu selesai sholat, ya. Selesai sholat fardu misalkan, kemudian ingin sholat asar, maka dia batal. Nah ini tidak. Makanya yang roji, yang betul itu adalah dia boleh melakukan sholat asar selama wudunya itu masih ada tayamumnya itu masih ada. Wa yanquduhu aydan wujudul ma'i liman faqadahu. Dan yang membatalkannya pula adalah ketika dia menemukan air. Contohnya gini, ya, ketika dia mencari kemana-mana dia tidak mendapatkan air, akhirnya dia tayamum. Tayamum selesai, hujan datang. Sebelum sholat hujan datang, dia tampung atau dia langsung wudu, maka batal tayamumnya. Enggak boleh dia langsung sholat, tetapi dia harus menggunakan air. Ya, entah air hujan atau dia sudah selesai tayamum nih. Alhamdulillah ada orang yang bawa mobil tangki air. Nah, maka dia nggak boleh melanjutkan sholat. Tayamumnya batal, tetapi dia gunakan air yang dari tangki tersebut. Kecuali tangki tersebut, air tersebut itu dijual dengan harga mahal, tidak normal, tidak sewajarnya. Bagi orang yang tidak mampu, maka dia masih menggunakan tayamumnya. Tapi bagi orang kaya, yang duitnya keleweran, dia harus menggunakan air tersebut. Kenapa? Dia mampu untuk membeli air satu tangki sekalipun. Dia mampu, ya. Karena duitnya itu udah nggak kewadahan lagi kalau bahasa Indramayunya ini, ya. Iya, 7 turunan atau 8 turunan, pokoknya bertriliun-triliun dia dapatkan duit yang ada di ATM atau di banknya, ya. Tapi bagi orang miskin, orang yang nggak mampu, walaupun ada tangki tapi harganya mahal, tidak sewajarnya, maka dia menggunakan tayamum, walaupun ada air di sampingnya. Baik, ini pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, kalau walaupun ada air, tetapi harganya mahal yang tidak sewajarnya, bagi orang yang tidak mampu, maka dia tetap menggunakan tayamum. Tapi bagi orang kaya, ya duitnya keleweran, maka dia wajib menggunakan air. Kita lanjutkan. Tadi di nawaqid, wal qudratu ala isti'malihi liman ajaza anhu. Kemudian dia mampu menggunakannya bagi barang siapa saja dia yang dulunya tidak mampu untuk mengerjakannya. Ya, contohnya yang tadi kita sebutkan contohnya. Awalnya dia tidak mampu untuk menggunakan tayamum disebabkan karena tidak adanya air. Tetapi ketika ada air, maka dia mampu untuk menggunakan air tersebut, sehingga dia wajib untuk menggunakan wudu, tidak menggunakan tayamum. Wa ma madha min salatihi fa sahihun la talzamuhu i'adatuhu. Adapun ketika dia sudah selesai sholat, ya, ketika dia selesai sholat, tayamum dulu, kemudian sholatnya selesai, turun hujan. Ya, turun hujan. Apakah dia mengulang sholatnya ataukah tidak? Maka di sini disebutkan sahih, enggak masalah, enggak usah diulang kembali. Ya. Kita ulangi lagi penjelasannya. Dia tayamum, kemudian sholat duhur, selesai sholat duhur, turun hujan. Atau ada orang yang memberikan air, entah 1 truk atau 1 galon, intinya ada air untuk wudu. Maka sholat yang dulu yang sudah kita kerjakan, sholat duhur tadi, itu tidak perlu diulangin, ya, tidak perlu diulangin. Atau kasus yang kedua, kita sholat, kemudian turun hujan, ya, atau ada air. Woi, alhamdulillah nih ada air nih datang. Maka apakah sholatnya dilanjutkan atau dibatalkan? Gimana nih? Dilanjutkan atau dibatalkan nih? Dilanjut.
Yang sahih itu adalah dibatalkan. Kenapa? Karena waktu sholat, ya. Karena waktu sholat beda yang tadi. Tadi kan selesai sholat tuh, tayamum selesai sholat, maka tidak perlu diulang. Nah ini ketika sholat turun hujan atau ada air yang ngasih air, maka sholatnya dibatalkan. Karena yang lebih afdol, yang lebih utama itu adalah menggunakan air, ya. Sehingga yang dia lakukan harus dengan menggunakan wudu, menggunakan air. Nah hadis yang tadi yang tidak usah diulang sholatnya adalah dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, kharaja rajulani fi safar. Ada dua orang keluar, ya, safar, dalam keadaan safar. Fa hadaratis shalatu wa laysa ma'ahuma ma. Kemudian datang waktu salat dan mereka itu tidak memiliki air. Mereka tidak memiliki perbekalan ataupun ada perbekalan tapi tidak mencukupi untuk wudu. Fatayammama sa'idan thayyiban fasallaya. Kemudian keduanya itu melakukan tayamum, ya. Dan kemudian keduanya pun melakukan salat. Tsumma wajada al-ma'a fil waqti. Dan pada waktu itu pula itu ada air, ya. Ketika dia salat itu ada air. Atau disebutkan dalam riwayat yang lain, ketika sudah selesai sholat, kemudian ada air. Fa'ada ahaduhuma al-wudu'a was sholata. Kemudian salah seorang di antara mereka itu mengulangin wudu dan sholatnya. Jadi dia sholatnya itu dua kali, ya. Tadi yang pertama adalah menggunakan tayamum, yang kedua adalah menggunakan air, yaitu menggunakan wudu dengan cara wudu, dan sholatnya pun diulangin menjadi dua kali. Walam yu'idil akhir, sedangkan yang satunya lagi itu tidak mengulangi, ya. Orang yang pertama adalah dia diulangin lagi sholatnya, ya, wudu dulu kemudian sholat lagi. Yang kedua tidak mengulangin sholatnya, ya. Tsumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalikalah. Nah, kemudian keduanya itu menceritakan apa yang mereka lakukan tadi, ya. Faqala lilladzi lam yu'id. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang tidak mengulanginya, tidak mengulangi salatnya, asabta as-sunata wa ajza'atka salatuka. Engkau itu telah melakukan sunnah, ya, sunnahnya itu tidak mengulangi, dan engkau pun mendapatkan pahala dari sholatmu. Jadi sunnahnya itu tidak mengulangin, dan sholatnya pun mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lilladzi tawaddu'a wa 'ada. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang mengulangi sholatnya, lakal ajru marotain. Engkau mendapatkan dua pahala. Nah, pahala yang pertama adalah sholat wajibnya, pahala yang kedua itu adalah sholat sunnahnya walaupun 4 rakaat, ya. Dia mendapatkan dua pahala. Jadi orang yang pernah melakukan sholat wajib itu boleh pula dia melakukan sholat 2 kali. Misalkan sholat duhur, saya niatkan sholat duhur kembali yang kedua. Nah, di antara dalilnya ada yang seperti ini. Tapi harus ada sebabnya. Sebabnya yang ini, ya. Dia tayamum belum mendapatkan air. Setelah selesai sholat, dia baru mendapatkan air. Entah turun hujan ataupun ada orang yang memberikan air. Maka dia boleh melakukan wudu, kemudian sholat lagi 4 rakaat sholat duhur. Walaupun sunnahnya itu tidak diulangin. Demikian pula ketika kita mengambil dalil ini, kita boleh, ya, itu mengimamin orang yang masbuk. Misalkan kita selesai tuh sholat isya bersama imam, alhamdulillah selesai, ya. Kemudian ada orang masbuk. Maka kalau dia ingin mendapatkan pahala berjamaah, orang yang tadi di makmum tersebut itu boleh menjadi imamnya. Jadi dia sholat 2 kali. Seperti hadis dari Rasulullah SAW, siapa yang ingin bersedekah, saya ya Rasulullah, maka imamin orang tersebut. Jadi ketika dia sudah selesai sholat isya, boleh dia mengimamin orang yang masbuk, maka dia mendapatkan dua pahala. Niatnya sama, sholat isya. Yang tadinya imam dia menjadi makmum, tapi niat yang kedua adalah menjadi imam. Ya, boleh sholat 2 kali
tapi dengan adanya sebab. Baik, hadis yang kedua adalah sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga An-Nasa'i. Faidahnya adalah man kana bihi jurhun qad laffahu, ya, barang siapa yang dia itu memiliki luka dan lukanya itu dibalut, ini namanya gips ya, gips ya. Gips, lukanya dibalut ya. Au kasrun qad jabarahu, ataupun tulangnya patah kemudian ya dia itu disambungkan tulangnya. Faqad saqata anhu ghuslu dzaka al-maudhi', maka sudah lepas ya kewajiban dia untuk mandi wajib pada tempat tersebut. Dan kita sudah tahu bahwasanya wajib seseorang wudu itu ada 4 tempat. Apa aja tuh? Anggota tubuh yang wajib harus terkena air. Wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Tapi qadarullah, kepalanya terluka, seperti hadis yang sudah kita sebutkan pertemuan yang lalu. Ada orang yang kepalanya itu dilempar pakai batu kemudian sampai menganga, sampai terluka. Akhirnya dia bertanya kepada temannya, apakah ada keringanan buat saya agar tidak menggunakan air? Enggak ada. Akhirnya teman tersebut itu menggunakan air. Qadarullah, setelah dia menggunakan air malah meninggal dunia. Nah, dari hadis ini, maka ketika ada luka di kepala, maka tidak perlu dia itu menggunakan air. Atau emang lukanya parah, misalkan di muka, naudzubillah min dzalik, luka bakar, atau di tangannya luka bakar. Ya. Kena air nggak boleh. Kena debu pun kalau kita luka, ini kan banyak kuman nih, maka akan semakin borok, naudzubillah, lukanya. Maka tidak perlu menggunakan wudu, tidak perlu juga menggunakan tayammum. Nah, ini keringanan dari syariat Islam. Kalau kita lihat orang-orang kebakar tangannya, itu kan kaku tuh, nggak bisa dia. Untuk tayamum aja, untuk ke muka itu nggak bisa. Kenapa? Karena kaku, jadi gips, jadi susah untuk tayamum aja. Ya kayak mumi lah ibaratnya. Maka udah faqad sakoto anhu ghuslu dzaka al-maudhi', maka sudah ya gugur kewajiban dia untuk mandi wajib ataupun wudunya. Wala yalzamuhu al-masu alaihi, dan tidak wajib pula dia itu mengusap bagian lukanya, luka parahnya. Wala tayammamu lahu, dan juga tidak tayamum. Ya, tidak wajib juga dia untuk melakukan tayamum. Karena apa? Karena lukanya parah. Kalau orang yang namanya pernah diabetes ya. Diabetes kan kalau luka itu borokan, susah itu untuk disembuhkan. Bahkan ujung-ujungnya dia amputasi. Kalau dia wudu menggunakan air akan lebih parah. Atau dia tayamum kemudian mengusap ya tangannya yang borokan, naudzubillah min dzalik, ya, maka akan semakin parah pula. Kenapa? Karena banyak kuman-kuman ada di tangan kita, atau ketika kita sudah nempel ya luka ini, kemudian sampai kita garuk-garuk ke yang lain akhirnya menjalar, maka tidak ada kewajiban lagi untuk tayammum. Ya, jangankan wudu, tayammum aja sudah gugur. Lalu apa yang harus dilakukan? Cukup niat. Ya Allah, saya niat wudu. Tapi karena tidak mampu, maka saya tidak mampu untuk melakukan wudu ataupun tayamum. Cukup dalam hati saja. Paham ini ya? Insya Allah ya. Itu kalau kondisinya sangat darurat sekali. Burhanu dzalika qauluhu ta'ala, ya, penjelasan atau petunjuk ini adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebani hambanya melebihi daripada kemampuannya. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang itu melebihi kemampuannya. Jadi jangan sampai kita berpikiran, ya Allah, kenapa ujian saya ini sangat berat sekali? Enggak itu. Itu sejatinya sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ketika iman kita lemah, ya dikasih ujian seperti itu, ya seolah-olah besar, seolah-olah itu berat. Padahal itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang sekitar kita. Dan ujian yang paling besar adalah ujiannya para nabi. Kalau dibebankan ujian tersebut kepada kita, maka kita sungguh tidak akan mampu ya mengemban tugas dari kenabian tersebut. Maka ketika kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala, itu sejatinya keimanan kita itulah ya tolak ukur keimanan kita.
baru diuji misalkan dicela sedikit, antum sudah keluar daripada sunnah, berarti keimanan kita masih lemah. Tapi kalau kita sudah sabar dengan cercaan, hinaan, kemudian juga sampai ada kontak fisik disebabkan karena kita menjalankan sunnah, berpegang dengan sunnah, maka itulah keimanan kita, keteguhan keimanan kita. Ketika kita sabar berarti keimanan kita alhamdulillah besar. Ya ibaratnya semakin menjulang itu pohon, maka semakin besar pula terpaan anginnya. Nah kalau kita pengennya jadi toge aja ya surganya kecil juga. Tapi walaupun surganya rendah, itu seluas langit dan bumi. Serendah-rendahnya surga itu seluas langit dan bumi. Nah kalau kita jangan cari yang itu dulu, cari yang besar, Firdaus. Ya, maka kita kalau berdoa ya minta surga Firdaus, Firdausil A'la. Ya. Jangan tanggung-tanggung, mintanya surga Firdaus. Walaupun kita sadar diri, kita itu banyak dosanya, kita itu sedikit ibadahnya. Tetapi kata himmah, doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta surga Firdaus. Mudah-mudahan ada waktu yang tepat, ada waktu yang diijabahkan Allah Subhanahu Wa Taala, langsung dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala, disediakan bagi dia surga Firdaus. Walaupun amalannya sedikit, tapi istiqomah di atas sunnah. Allah tidak akan membebani seseorang ya di luar batas kemampuannya. Maka sejatinya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sesuai dengan kadarnya. Jangan sampai kita tidak mampu, ya, tidak mampu untuk melakukan sesuatu, kita keluar jalurnya. Contoh, kita gajiannya misalkan 1 bulan 1 juta, pengen beli mobil, soalnya tetangganya gonta-ganti terus tuh, panas itu, ya hati itu panas, pengen beli mobil, akhirnya beli mobil harga 250 juta, harga 300 juta, bahkan Alphard yang udah M ya, 1M. Ini sudah di luar batas kemampuan dia. Akhirnya apa? Kreditlah dia ke bank, riba lah dia. Sudah tidak mampu untuk membayar ke bank, akhirnya apa? Tujuannya untuk menutup bank, akhirnya cari yang haram. Ya, harta-harta haram, akhirnya dia embat juga. Disebabkan apa ini? Karena dia udah melewati kemampuan dia sendiri. Jadi yang menyusahkan itu bukan Allah. Yang menyusahkan itu adalah kita sendiri. Seharusnya cukup alhamdulillah saya bisa jalan. Alhamdulillah saya punya sepeda. Enggak usah melirik kanan kiri. Kalau melirik kanan kiri, akhirnya apa? Iri dan dengki. Hati yang kotor. Maka syukuri apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Paham ya? Jangan melewati batas. Kita tidak memiliki kemampuan. Saya ingin anak disekolahkan misalkan di sekolah yang masuknya aja 20 juta. Masuknya aja 30 juta. Ada nggak kayak gini? Sekolah kayak gini? Ada, banyak ini sekolah kayak gini. Padahal kemampuannya cuma ya sebulan segitu, 1 juta misalkan. Akhirnya keteteran, ngutanglah dia sama sekolah. Yang kasihan siapa? Sekolahnya. Fasilitasnya yang 30 juta, 20 juta itu fasilitasnya bukan kayak kita di sini Madul Azmi ya, yang makannya orek ya, ayam, alhamdulillah itu. Ada ayam, ada sayur mayur. Tapi kalau yang udah kelas-kelasnya VIP beda makannya. Dan juga asupan gizinya beda juga. Setiap hari minumnya susu sapi, suplemen dan lain sebagainya. Cuman karena gengsi ya, alhamdulillah anak saya sekolahnya di sekolah yang VIP. Padahal ngutang terus. Ya kalau sesuai dengan standar ya udah nggak apa-apa, alhamdulillah. Di Mekarjati ada Mahad Ulul Azmi. Udah masukin di Ulul Azmi. Alhamdulillah. Ya, Allah mudahkan ya, di negeri kita, di kota kita, di desa kita ada Mahad Ulul Azmi yang ringan insya Allah buat orang-orang sekitar kita. Ya doakan mudah-mudahan sukses selalu Mahad Ulul Azmi ya, insya Allah. Sehingga banyak orang-orang yang mau sekolah di sini, sehingga banyak orang-orang paham dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qaulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila
kalian itu diperintahkan dengan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Syariat Islam sangat banyak sekali, bukan banyak, banyak sekali. Kerjakan semampu kalian. Ya Allah, saya hanya bisa melakukan sholat wajib, istiqomah sholat wajib berjamaah. Jangan sampai dia tidak mampu untuk melakukan sholat wajib, dia malah mengerjakan sholat sunnah yang lainnya. Dia sungguh-sungguh di sholat sunnahnya sehingga meninggalkan sholat wajibnya. Qiyamul lailnya Masya Allah dari jam 8 malam sampai jam 3 qiyamul lail, akhirnya Pak subuhnya bablas, ngantuk. Kalau kita misalkan di siang harinya kerja capek ya, banting tulang untuk menafkahin anak istri, kemudian sampai dia tidak mampu untuk melakukan sholat sunnah, wajar, nggak apa-apa. Tapi tolong jangan tinggalkan sholat 5 waktu berjamaah bagi laki-laki ya. Wajib hukumnya bagi laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid. Jangan sampai ditinggalkan sholat wajib 5 waktu, karena dosanya sangat besar sekali ya. Misalkan saya alhamdulillah cuma bisa sholat qobliyah subuh saja, istiqomahkan sholat qobliyah subuh semampu kalian. Ya Allah, saya puasanya hanya bisa puasa Ramadan saja, lakukan semampu kalian ya, jangan paksakan diri. Kalau paksakan diri nanti akan memberatkan diri. Ada orang-orang yang sampai ingin memaksakan diri puasa terus sepanjang hari, sehingga ujung-ujungnya dia akan sakit. Maka tidak boleh memaksakan diri ya di dalam syariat agama Islam. Kalau kita tidak mampu berzikir sampai la ilaha illallah sampai 10.000 kali, sampai ya, puluhan ribu kali, ya cukup dengan la ilaha illallah wahdahu syarikalah 10 kali ketika sholat maghrib, setelah sholat maghrib, setelah sholat subuh. Itu cukup insya Allah. Jangan melampaui batas kemampuan kita yang di situ juga tidak ada syariatnya. Yang ada syariatnya saja kita tidak boleh memberatkan diri, apalagi yang tidak ada syariatnya. Paham ya? Yang sesuai ada syariatnya saja kita semampu kita, apalagi yang tidak ada syariatnya. Fasaqatu bil Qur'ani wa sunnati kullu ma ajaza anhu al mar'u. Dan dengan demikian itu sudah gugur ya, sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah, setiap apa-apa yang dia tidak mampu untuk mengerjakannya. Kalau dia tidak ada kemampuan untuk mengerjakannya, maka ini sudah ada dalilnya. Mana dalilnya? Yang telah kita sebutkan tadi. Pertama, la yukallifullahu nafsan idza wus'aha. Ini di surat Al-Baqarah. Kemudian hadis idza amartukum bisyai'in atau bi amrin ya fa'tu minhu mastata'tum. Apabila kalian itu diperintahkan untuk melakukan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Ya, fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakan semampu kalian. Jangan paksakan diri. Pengen haji, akhirnya apa? Ngutang di mana? Bank. Kalau ngutang di bank, kira-kira ada ribanya nggak? Ada, ada ribanya. Walaupun 0,1%, nggak ada utang itu 0,0 di bank itu nggak ada, pasti ada ribanya. Ya. Jangan melampaui kemampuan kita, batas kemampuan kita. Emang bagus dia pengen haji, tapi caranya salah, itu nggak boleh juga. Bagus dia punya harta, tapi dengan dia punya apa? Dia ingin kemampuan untuk melakukan ibadah haji, tetapi dari hasil dia ngerampok, dari hasil dia mencari kekayaan dari jalan yang haram, itu juga tidak boleh. Ya, haram seseorang melakukan ibadah dari harta-harta yang haram. Orang kafir Quraisy saja ketika ingin membangun Ka'bah dari harta yang halal. Ya. Ka'bah itu pernah hancur disebabkan karena banjir bandang. Kemudian mereka berpikir bagaimana ingin membangun Ka'bah seperti bangunannya Nabi Ibrahim alaihi assalam. Tetapi caranya adalah dengan cara harta-harta yang halal dikumpulkan kemudian untuk membangun Ka'bah. Harta yang haram enggak boleh. Hanya harta-harta yang halal saja. Nah, qadarullah hartanya cukup segitu saja. Akhirnya tidak sampai melewatin Hijr Ismail. Tahu Hijr Ismail itu yang melingkar itu? Ada Ka'bah kotak kayak gini, ya, kayak gini. Kemudian di sini ada Hijr Ismail. Nah, Hijr Ismail itu orang tawaf nggak boleh masuk ke Hijr Ismail. Kenapa? Karena itu sudah masuk bagian dalam Ka'bah. Jadi dia harus di luar
Hijr Ismail. Nah, orang-orang kafir Quraisy zaman dahulu hanya mampu di sini saja, ya. Tidak mampu sampai melewatin Hijr Ismail ini. Karena hartanya baru terkumpul cuma segini saja, ya. Nah, itulah orang kafir Quraisy saja paham mana harta halal, harta haram. Nah, bangun masjid pun nggak boleh dari harta-harta yang haram. Kita punya bunga di bank, kalau bahasa halusnya mah bunga, ya. Tapi sejati itu adalah bangke, ya. Kemudian harta tersebut itu dibangun untuk membangun masjid. Ini nggak boleh. Harta haram itu tidak boleh digunakan untuk membangun fasilitas ibadah, kecuali harta tersebut itu untuk bangun kamar mandi atau WC. Itu boleh. Ataupun jalan-jalan umum itu dibolehkan dalam syariat kita. Nah, berarti sudah gugur, ya. Kalau di luar kemampuan kita itu sudah gugur menurut Al-Qur'an dan juga as-sunnah. Wa kana at-ta'widhu minhu syar'an. Ya. Apapun itu, ketika untuk mengganti sesuatu itu harus ada syariatnya, ya, syaraknya. Seperti tadi, mengganti tayamum, mengganti wudu itu ada syariatnya, harus ada dalilnya. Wa syara'u la yalzamu illa bi Qur'anin aw sunnatin. Dan syariat itu ada tidak lepas melainkan dari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Jadi syariat itu harus ada dalilnya dari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Jangan mentang-mentang ini kan sesuai ada syariatnya, tapi ada nggak dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah? Nggak ada, berarti itu bukan syariat. Walam ya'ti Qur'anun wala sunnatun bi ta'widi al-mashi 'alal jabairi wad dawa'i min gusli, ya, ma la yaqdiru ala guslihi. Jadi tidak ada di dalam Al-Qur'an maupun di As-Sunnah itu sesuatu yang bisa menggantikan mengusap, ya, di atas pembalut luka tadi, gips, ya, ataupun mengganti sesuatu untuk mengusap dengan cara memberikan obat. Misalkan karena dia ingin tayamum, akhirnya dikasih obat anti nyeri atau anti dia itu tidak terluka parah. Ternyata tidak ada obatnya, tidak ada dalilnya di Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka hilang untuk mengusap luka tersebut. Tidak menggunakan wudu ataupun tidak menggunakan tayamum. Karena apa? Karena tidak ada dalil yang menerangkan bolehnya mengusap luka yang parah menggunakan tayamum. Min gusli ma la yaqdiru ala guslihi, ya, dari dia mengerjakan mandi wajib karena dia tidak mampu untuk mengerjakan mandi wajib. Fa saqata al-qaulu bidzalika, maka telah gugur, ya, ucapan tersebut, ya, ucapan bahwasanya adanya boleh orang mengusap luka ketika dia ingin tayamum. Cuma karena nggak ada dalilnya, maka sudah gugur. Ketika ada luka parah, kemudian dia melakukan tayamum. Contoh di tangan ini borokan, naudzubillah min dzalik, maka dia tidak perlu menggunakan tayamum. Ataupun tangannya itu digips semua, dia tidak bisa melakukan gerakan, ya. Jangankan untuk wudu, untuk gerakan ini aja susah sekali, maka sudah gugur dia menggunakan tayamum. Pembahasan yang terakhir adalah jawazu at-tayammum bil jidar. Bolehnya tayamum menggunakan tembok. Hadisnya adalah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qol, beliau berkata, aqbaltu ana wa Abdullah bin Yasar maula Maimunata zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dan juga Abdullah bin Yasar ini dulu budaknya Maimunah. Maimunah ini adalah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibebaskan sama Maimunah sehingga menjadi orang yang merdeka, Abdullah bin Yasar ini. Nah, Abdullah bin Abbas bersama Abdullah bin Yasar itu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta dakhalna ala Abi Juhaim bin Al-Harith bin Simmah. Sampai-sampai kita masuk, ya, ke rumahnya Abi Juhaim bin Al-Harith bin As-Simmah Al-Ansori, orang Ansor. Kalau orang Ansor berarti orang mana ini? Mekah apa Madinah? Mekah, Madinah. Ansor berarti orang Madinah.
Ya. Penolong, berarti Ansor itu penolong ya. Orang yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya dalam hijrahnya. Kalau Muhajirin berarti orang Makkah. Faqala Abu Al-Juhaim, maka berkata Abu Juhaim, aqbala Nabi sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'ri Jamalin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di sumur Jamal. Nah, sumur Jamal itu dekat dengan kota Madinah. Ada yang namanya sumur Jamal, sumur onta. Falaqiyahu rajulun fasallama alaihi. Kemudian ada seseorang itu bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengucapkan salam. Ya, ada orang lewat mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yarudda alaihi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta aqbala 'alal jidar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membalas salam orang tersebut sampai beliau itu ya menghadap tembok. Nah, inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu tidak mau berzikir, ya, tidak mau berzikir kecuali dalam keadaan suci. Ya. Sampai-sampai ketika mengucapkan salam pun beliau tidak mau menjawabnya kecuali dalam keadaan suci. Nah, beliau kemudian menghadap tembok, famasaha biwajhihi wa yadayhi tsumma radda alaihi assalam. Kemudian beliau tempelkan itu tangan di tembok, baru kemudian mengusap wajah, baru kemudian tangan. Nah, setelah itu baru beliau menjawab salamnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau waalaikumsalam. Nah, ini Rasulullah SAW tidak mau berzikir kecuali dalam keadaan suci. Nah, ini juga dalil menyebutkan bedanya dengan dalil yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya dalil yang tidak kita sebutkan wa nafakhu fihima, ditiupkan. Kapan itu ketika ditiupkan? Ketika dia menempel di debu. Kalau ketika menempel di debu atau pasir itu ditiup. Tapi ketika di jidar, di tembok, itu tidak ditiup. Langsung muka dan juga langsung ke tangan. Nah, ini dalilnya ya. Kalau tidak di debu mah atau tidak di tanah atau tidak di pasir, langsung saja nempel tembok, kemudian mengusap muka, baru kemudian langsung ke tangan. Itu sudah mencukupi. Tapi kalau dia ke debu atau pasir atau tanah, ditiup dulu, baru kemudian muka, setelah itu tangan. Ya, wallahu taala a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan. Silakan. Insyaallah paham semua. Baik, kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.